Di atas, percikan air yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya yang besar terpelintir secara gila-gilaan dan terus-menerus menggeliat, menimbulkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Energi kekerasan mengamuk di laut lebih banyak lagi hiu putih besar berusia 3 atau 4.000 tahun yang berdekatan semuanya hancur. Hiu putih besar roh iblis lainnya menghindar jauh, menatap pemimpin dengan curiga. Darahnya meledak, dan lubang besar dipotong dari belakang hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun, dan kemudian, lingkaran hitam muncul dari tubuhnya yang secara bertahap berhenti meronta. Cincin roh 10.000 tahun. Ya, itulah cincin roh 10.000 tahun yang jarang terlihat di dunia Master Roh. Ini juga berarti hiu putih besar, jiwa iblis 10.000 tahun, mati. Sosok yang berjuang untuk muncul dari belakang hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun, seluruh tubuh berdarah. Sisik di tubuhnya berkilau dengan kilau emas yang menjulang, menginjak bagian belakang hiu putih besar jiwa iblis, menjerit ke langit. Mui tercengang, dia tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Bagaimanapun, dia bukan tanpa tujuan, tapi dia benar-benar membunuh monster jiwa 10.000 tahun seperti ini. Dan juga membunuh Raja Laut Wanian Demon Soul Great White Shark di laut. Tentu saja kekuatan Tangwulin tidak bisa menjadi lawan dari hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun, tidak peduli dari sudut manapun, tidak. Dalam hal ini, dia sendiri memiliki penilaian yang jelas sejak awal. Dalam hal ini, ia memahami bahwa peluangnya tidak banyak. Untuk mengalahkan hiu putih besar jiwa iblis, hanya ada satu cara dan hanya satu kesempatan. Dia tiba-tiba menahan serangan hiu putih besar jiwa iblis, dan dia terluka parah, dan muncrat darah bukanlah kepura-puraan. Tetapi dengan tubuh naga emas dan baju besi pertempuran lengan kanan, dia masih mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan sejumlah besar serangan dari hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun. Itu hanya serangan tentatif oleh hiu putih besar. Berada di udara, ia menjadi makanan di mata hiu putih besar jiwa iblis. Seperti yang diprediksi Tangwulin, sebagai makanan lezat, mustahil bagi hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun untuk memberikannya kepada hiu lain. Oleh karena itu, ia membuka mulutnya dan bergegas, menggigit Tangwulin. Apakah itu menelan atau menggigit, itu termasuk dalam rencana Tangwulin. Tubuh Tuan Naga Emas terinspirasi pada saat kritis terakhir. Di laut, tubuh tiran naga emas sebenarnya melemah, karena hampir semua makhluk roh laut memiliki metode serangan jarak jauh, dan tubuh tiran naga emas hanya dapat membangkitkan kekuatan terkuat ketika dekat. Jadi Tangwulin bertaruh bahwa hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun akan datang untuk melahapnya. Dia berhasil. Dengan pertama kali menunjukkan kelemahan musuh, ia menjadi makanan di mata hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun, dan tubuh tiran naga emas, seperti yang telah dia perkirakan, baru saja membawa gigitan mengerikan dari hiu putih besar jiwa iblis. Fisik Tangwulin dan kekuatan pertahanan tubuh naga emas cukup kuat, dan dalam keadaan mendominasi, kekuatan pertahanan meningkat tajam. Bahkan kekuatan gigitan dari hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun tidak bisa menggigit tubuhnya sekaligus. Secara alami, naga emas Deinonychus begitu saja terayun di tenggorokan hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun. Tidak peduli seberapa kuat makhluk itu, bagian dalam tubuhnya adalah tempat yang paling rentan. Hiu putih besar jiwa iblis Wanian tidak terkecuali. Hasil setelah itu bisa dibayangkan. Berdiri di belakang hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun, tulang-tulang seluruh tubuh tampak hancur, terutama pada gigitannya, meski tubuh naga emas melawan, pinggang Tangwulin masih patah. Rasa sakit. Tapi lalu kenapa? Itu sendirilah yang bertahan. Dia masih tidak bisa membantu tetapi berteriak ke langit, darah di tubuhnya mendidih, berputar-putar dengan gila, memulihkan kerusakan berat yang dideritanya. Namun, saat berikutnya suara Tangwulin berhenti tiba-tiba, karena kelompok hiu putih besar jiwa iblis di kejauhan hanya berhenti sebentar, dan kemudian bergegas dengan panik. Apakah ini berbeda dari biasanya? Pemimpin dari makhluk roh terbunuh, mengapa yang lain tidak lari? Apakah mereka tidak takut mati? Ekspresi wajah Tangwulin sedikit kaku, dan situasi di depannya tampak sedikit berbeda dari apa yang dia nilai. Hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun yang paling mengancamnya dibunuh, lalu, bukankah hiu putih besar jiwa iblis lainnya harus segera melarikan diri? Ini alam. Namun, sifat hiu putih besar jiwa iblis jelas berbeda dari sifat yang dia bayangkan. Bagaimana melakukan? Tangwulin menunjukkan ekspresi kusam di wajahnya, menghadap hiu putih besar jiwa iblis berusia 1.000 tahun, dia benar-benar sedikit linglung. Bahkan jika dia membunuh hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun, tampaknya itu berjalan dengan lancar, tapi dia menahan serangan yang begitu kuat, ditambah wabah berikutnya. Stamina fisik dan kekuatan jiwanya semuanya sangat terkuras.
Itu masih kurang dari sepertiga dari kekuatan keadaan puncak. Dan yang harus dia hadapi adalah hiu putih besar berusia lebih dari 40.000 tahun. Bisakah dia menahannya? Jawabannya tidak diragukan lagi tidak. Terbang ke ketinggian Mui lagi, dengan senyum riang di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bocah bau, apa menurutmu ini ada di darat? Hiu putih besar jiwa iblis yang haus darah bukan hanya pembicaraan biasa. Di mata mereka, hanya ada makanan darah yang meningkatkan kekuatan mereka, bahkan jika mereka dari jenis yang sama. Pengecualian. Mayat hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun sangat menarik bagi mereka. Bagaimana ia bisa melarikan diri dari Anda seperti ini? Saya khawatir, Anda tidak tahu sifat mereka. Tanggulin tidak tahu, tapi dia tidak bisa tetap lamban. Karena kelompok hiu putih besar jiwa iblis sudah dekat. Awan cahaya putih terbang dari segala arah. Tak terelakkan. Tanggulin segera memberikan jawaban yang paling benar. Dia melompat dan melompat kembali ke belakang hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun, dan pada saat yang sama meringkuk tubuhnya. Boom, raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan tubuh hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun hancur oleh pemboman itu. Namun, meskipun itu adalah mayat, itu telah dibudidayakan selama ribuan tahun. Pertahanannya masih cukup kuat. Tanggulin jatuh langsung ke air, tetapi dampak yang diterimanya terbatas. Sekelompok besar hiu putih besar jiwa setan 1000 tahun mengerumuni, tetapi dia segera menemukan bahwa tidak semua dari mereka datang ke arahnya. Banyak hiu putih besar jiwa setan 1000 tahun bergegas menuju mayat yang rusak. Sial, aku makan bosku. Tanggulin, yang selalu lembut dan sopan, tidak bisa tidak meledak di dalam hatinya. Ini memang binatang buas. Tanggulin akhirnya mengerti apa karakteristik hiu putih besar jiwa iblis, dan tidak terkejut tetapi bersukacita. Jika demikian, apa yang harus dia hadapi bukanlah seluruh kelompok hiu putih besar jiwa iblis. Rerumputan biru keperakan dilepaskan dengan cepat, ditekan dengan kuat, dan membawa tubuhnya ke udara. Anda harus menjauh dari mayat hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun untuk memiliki kesempatan hidup. Rerumputan biru keperakan menghantam laut, menuntunnya melarikan diri. Saat ini, laut sudah berwarna merah darah, dan rumput biru perak yang dilepaskan oleh Tanggulin semuanya ternoda dengan darah hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun. Biru jernih memiliki lapisan merah darah yang melekat padanya, dan di bawah sinar bulan yang bersinar, ia memiliki keindahan yang agak misterius. Seekor hiu putih besar jiwa iblis bergegas dan mengejar tubuhnya. Tanggulin melambaikan tangan kanannya, dan bola cahaya perak cemerlang terbang dari tangannya. Di belakang cahaya perak itu terbungkus rumput perak biru. Dengan ledakan, itu mengenai kepala hiu putih besar jiwa iblis. Kekuatan itu langsung menghancurkannya di bawah laut. Tanggulin menarik rumput perak biru dan mencabut menempa semangat dan palu perak beratnya. Pada saat yang sama, tubuhnya berkedip-kedip, dan jatuh ke permukaan laut dengan jari-jarinya sedikit ke laut, dan pohon anggur menghantam laut lagi untuk mengangkat dirinya sendiri. Pada saat ini, lingkaran riak aneh tiba-tiba muncul dari laut, dan kemudian puluhan kolom air mengalir deras. Riak menyentuh tubuh Tanggulin, dan Tanggulin tiba-tiba menegang, dan darah di tubuhnya tampak sedikit berfluktuasi mengikuti riak itu. Garis keturunan terpengaruh dan tubuh secara alami kaku, dan bahkan sisik yang dilepaskan oleh tubuh naga emas pun pulih. Bab 577 Evolusi Jiwa Bela Diri. Tidak bagus. Begitu pikiran ini muncul di benak Tanggulin, tubuhnya dihantam oleh semburan air yang tak tertandingi. Jiwa iblis hiu putih besar adalah penguasa laut, ini bukan untuk mengatakan. Apa yang baru saja dia tahan adalah riak setan yang dilepaskan oleh beberapa hiu putih besar berusia ribuan tahun pada saat yang bersamaan. Saat berburu di laut, riak jiwa iblis dari jiwa iblis hiu putih besar bisa membuat mangsanya seketika kehilangan kemampuan untuk melawan, lalu ditelan olehnya. Berbicara tentang keberuntungan Tanggulin, jika hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun sebelumnya tidak berpikir bahwa dia telah kehilangan perlawanan ketika dia menderita serangan pertama, berikan saja riak jiwa iblis semacam ini, Tanggulin langsung berlutut. Tentu saja, jika memang begitu, Mui pasti punya waktu untuk menyelamatkan Tanggulin. Setelah tubuh dipukul, Tanggulin tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan seteguk darah lagi, dan luka-luka yang disebabkan oleh hiu putih besar, yang telah ditekan dengan susah payah sebelumnya, pecah lagi. Kelima bagian dalamnya terbakar, darah melonjak dengan gila-gilaan tetapi tidak terkendali, dan krisis kehidupan akhirnya datang. Seorang pria besar yang sedikit lebih besar dari jiwa iblis 1000 tahun hiu putih besar sudah menunggu di bawah. Melihat Tanggulin turun dari langit, ia melonjak dengan ganas, membuka mulutnya yang besar, dan saat menutupi Tanggulin dengan gelombang jiwa iblis, ia juga menelannya.
Tanggulin mengertakkan giginya, dan sebelum gelombang jiwa iblis kedua tiba, lingkaran rumput biru perak dengan gila-gilaan berputar, dan tanaman merambat tebal menutupi dirinya sepenuhnya. Garis keturunan tidak dapat dimobilisasi, dan dia hanya dapat mengandalkan jiwa bela dirinya sekarang. Riak datang, dan tubuh Tanggulin menjadi kaku lagi, tetapi rumput perak biru masih membungkus tubuhnya dengan kuat, berubah menjadi kepompong biru besar. Harapan satu-satunya Tanggulin saat ini adalah tidak langsung mati saat digigit lawan. Selama ada kesempatan untuk memperlambat dan membiarkannya mendapatkan kembali kendali atas darahnya, dia bisa bertahan. Engah, hiu putih besar jiwa iblis menggigit kepompong biru dalam satu gigitan. Kekuatan gigitan yang menakutkan membawa kekuatan meremas yang besar. Rerumputan biru perak di lapisan luar pecah satu demi satu, dan setiap rumput perak biru bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan, tapi bagaimanapun juga itu adalah rumput biru perak. Itu benar-benar memblokir gigi tajam hiu putih besar jiwa iblis. Gigi tajam adalah senjata hiu yang paling menakutkan, dan tentu saja Demon Soul Great White Shark juga. Kekuatan meremas yang menakutkan membuat Tanggulin dapat mendengar gemericik tulang di sekujur tubuhnya dengan jelas, dan darahnya tenang, tetapi itu karena tubuhnya diremas dan darahnya tersumbat. Kekuatan meremas yang besar membuat Tanggulin hanya merasakan ki dan darah memenuhi otaknya, dan kemerahan abnormal muncul di sekujur tubuhnya. Great White Shark jiwa setan 1000 tahun gagal memecahkan makanan dengan gigitan penuh, ia juga sangat marah, dan mulut besarnya terbuka lagi dan menggigit lagi dengan paksa. Pada saat ini, Tanggulin tidak bisa bertahan. Muye menghela nafas, dan pria itu telah mencapai jiwa iblis hiu putih besar. Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak memukul jiwa iblis hiu putih besar di kepala. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat warna biru emas yang mempesona tiba-tiba menyala dari rumput perak biru yang membungkus tubuh Tanggulin. Apa anak ini masih ada hubungannya? Muye ragu-ragu sejenak. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menginspirasi. Selama mungkin, dia tidak akan ikut campur, karena setelah itu selesai, itu berarti Tanggulin tidak bisa benar-benar menjadi anggota sekte ontologi dan tidak bisa benar-benar memiliki sekte ontologi. Kemampuan. Puff, gigit lagi. Namun, alih-alih menghancurkan semua rumput perak biru seperti yang diharapkan, emas biru yang telah menyala sebelumnya tiba-tiba menjadi sangat cerah. Bahkan menerangi laut di sekitarnya. Tubuh hiu putih besar jiwa iblis 1000 tahun tampak kaku. Segera setelah itu, Muye melihat bahwa di dalam kepompong biru emas besar, rumput biru perak tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Mereka dengan cepat menembus tubuh jiwa iblis hiu putih besar dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Nafas yang tak terlukiskan dengan cepat meledak. Itu adalah nafas kehidupan yang sangat kuat, bahkan di laut, masih sekuat substansinya. Rerumputan biru keperakan menembus ke laut, dan laut beriak. Darah di laut memudar dengan cepat dan menjadi jernih lagi, dan cahaya biru keemasan yang dilepaskan dari rerumputan biru keperakan memantulkan area laut ini dengan cemerlang. Kecemerlangan yang memukau. Kepompong terlepas dari mulut hiu putih besar jiwa iblis, dan hiu putih besar jiwa iblis diterbangkan dengan keras oleh rumput perak biru, tapi itu tidak rusak parah. Kepompong biru keemasan berdiri dari arah horizontal asli, dan lingkaran rumput perak biru menyebar dengan lingkaran biru. Saya tidak tahu mengapa, di tengah fluktuasi aura kehidupan yang kaya ini, semua hiu putih besar jiwa iblis yang kejam tiba-tiba tenang di bawah lingkaran cahaya biru emas yang beriak dalam lingkaran. Mereka tidak lagi gila atau haus darah. Mereka semua mengangkat kepala, mengamati kepompong besar yang perlahan melayang ke tempat yang lebih tinggi, melepaskan lebih banyak tanaman merambat berwarna biru keemasan. Selesai. Makino sangat gembira. Munculnya visi seperti itu pada penguasa jiwa 3 cincin hanya bisa berarti satu hal, yaitu, jiwa bela dirinya akan bangkit untuk kedua kalinya. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati, di bawah tekanan di hari ke-49, dia akhirnya akan bangun. Dengan kultivasi dan pengalaman Makino, detak jantungnya masih meningkat saat ini. Apa artinya bangun pada hari ke-49? Itu berarti darah yang tersembunyi di dalam dirinya sangat kuat. Itu tidak terbayangkan. Apa itu? Apa sebenarnya itu? Tanaman merambat biru perak mengembang keluar, cahaya biru dan keemasan menjadi semakin intens. Biru adalah warna rumput biru perak itu sendiri, dan emas adalah urat nadi yang muncul di dalam, dan pada saat ini, membuat cahayanya menjadi lebih kuat. Pasalnya, secara alami cahaya yang dipancarkan oleh pembuluh darah menjadi lebih kuat. Tanaman rambat biru perak ini menjadi lebih tebal dan lebih tebal dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang, dan urat di dalamnya mulai berubah saat menjadi jelas. Di antara urat daun, tekstur emas terkonsentrasi ke dalam, dan dalam cahaya yang menyilaukan, ada mutasi yang aneh.
Permukaan tanaman merambat biru perak juga tampak mekar, dengan sisik bersinar biru muncul, dan penampilan sisik itu memang berbentuk berlian. Apa kebangkitan kedua dari jiwa bela diri yang bisa disembunyikan di rumput perak biru? Apakah itu kaisar perak biru yang legendaris? Nafas MUY mulai menjadi sedikit lebih cepat dalam sejarah manusia, hanya ada satu catatan kebangkitan Wuhun dari Blue Silver Grass ke Blue Silver Emperor, dan saat itu, seluruh benua Douluo mengingatnya selama 20.000 tahun. Karena orang itulah yang memimpin Master Jiwa Manusia untuk melawan Spirit Hall, dan akhirnya mengalahkan Master yang saleh Bibidong, sosok jiwa generasi pertama Shrek Seven Devils, Tang Sek. Pendiri, juga dikenal sebagai master jiwa terhebat di seluruh dunia manusia, Thousand Hands Douluo Tang San. Saat itu, dia memiliki roh kembar, yang roh utamanya adalah Lan Yin Chao. Kemudian, dengan peningkatan level kultivasi, Wuhun akhirnya terbangun untuk kedua kalinya dan berubah menjadi Kaisar Perak Biru, meletakkan dasar yang kokoh untuk keilahian tertinggi. Jika jiwa bela diri Tanggulin terbangun juga merupakan Kaisar Perak Biru, akan seperti apa jadinya? Saat ini, darah Muye sedang mendidih. Tidak ada yang tahu seberapa kuat roh bela diri Kaisar Perak Biru, yang tidak muncul dalam 20.000 tahun, dan karakteristik apa yang dimilikinya. Tetapi sekarang, orang ini adalah muridnya sendiri, inilah kemuliaan ontologi. Anda tahu, ketika Tang San tidak terkalahkan di daratan, tidak ada sekte ontologi. Rerumputan biru perak berubah lebih dan lebih, dan cahaya di sekitarnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat kepompong biru emas perlahan terbuka, menampakkan bagian dalam Tanggulin. Dia telanjang, tergantung di udara, matanya tertutup, dan lapisan emas biru muncul di sekujur tubuhnya. Saat ini, dia seperti bagian dari rumput perak biru. Di belakangnya, ada tanaman besar. Rerumputan biru keperakan perlahan mekar, dan bagian atas terbuka, seperti bunga tulip raksasa. Kilau biru emas jatuh dari langit, tanaman merambat secara bertahap menjadi setebal lengan orang dewasa, dan sisik secara bertahap mengembun menjadi substansi. 3 cincin roh ungu di tubuh Tanggulin berkilau, dan di bawah sinar biru keemasan, mereka juga diberi beberapa warna. Pembuluh darah di dalam tanaman merambat akhirnya secara bertahap menyelesaikan penggabungan, yang terlihat seperti tulang, bahkan seperti tulang belakang. Tanaman merambat biru, tulang punggung emas, sisik biru emas. Ini adalah rumput perak biru baru, atau Kaisar Perak Biru. Di permukaan tubuh Tanggulin, cahaya keemasan pucat mulai muncul, dan kemudian berangsur-angsur berubah menjadi warna keemasan yang cerah. Sisik muncul, dan aura di tubuhnya mulai naik. Sebuah hisapan tak terlihat meledak darinya, dan tidak jauh, cincin roh hitam yang sudah muncul tiba-tiba terbang ke arahnya seperti kilat. Cincin roh fusi. Apakah kultivasinya telah mencapai level 40? Dalam proses kebangkitan kedua Wuhun, kekuatan roh Tanggulin akhirnya menembus batas dan memasuki level ke-40. Bab 578 Jiwa Tyrannosaurus Rex. Dia telah membawa terlalu banyak kejutan ke Muye. Meskipun Muye tidak jelas apakah hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun benar-benar cocok untuk diserap oleh Tanggulin, tetapi pada saat ini, tentu saja dia tidak akan mencegah hal ini terjadi. Itu adalah cincin roh 10.000 tahun, bukan roh 10.000 tahun. Fusi cincin roh tidak akan mempengaruhi kekuatan spiritual Master Roh seberapa sulit untuk mendapatkan cincin roh 10.000 tahun. Ini bahkan lebih dari dia bunuh diri dan diserap oleh tubuhnya sendiri, yang seharusnya bermanfaat bagi tubuhnya. Begitu dia melihat, cincin roh hitam telah melesat di atas kepala Tanggulin, dan kemudian perlahan jatuh. Dengan kebangkitan kedua jiwa bela diri, MUY tidak khawatir Tanggulin tidak akan mampu menyerap cincin roh 10.000 tahun ini, kekuatan fisiknya sangat kuat, dan kekuatan mentalnya setidaknya di atas alam Linghai, jika tidak mungkin untuk bertahan. Jalani hari-hari penebusan dosa. 49 hari. Bahkan jika itu dia menyelesaikan kebangkitan kedua Wuhun di hari ke-28 di bawah pelatihan iblis dari Master Sekte Ontologi sebelumnya. Tahukah Anda, jenis pelatihan setan yang merangsang potensi, semakin menyakitkan dan mengerikan itu. Tanggulin bersikeras bertahan selama 49 hari selain potensi yang kuat, kemauan spiritualnya benar-benar sangat kuat. Kalau tidak, itu akan runtuh sejak lama. Yang mengejutkan Makino selama proses pelatihan adalah bahwa meskipun anak itu akan sangat sakit, dia bahkan ingin mencari nafkah. Tapi selama saya bangun, selama saya makan sesuatu, setelah makan dan minum cukup, saya puas. Betapa hati ini. Kembalilah keesokan harinya, tetapi semakin frustrasi, semakin berani. Dalam keadaan normal, seseorang yang telah dilatih dalam keadaan khusus yang mengerikan seharusnya semakin layu, tetapi dia sedikit tidak nyaman dalam 2 hari pertama. Tetapi setelah itu, dia sedikit bahagia di dalamnya, dan tidak merasa bahwa itu beban apa.
Kemampuan pemulihan tubuhnya juga sangat kuat, meskipun didukung oleh beberapa jenis materi surgawi dan pesta tingkat harta karun bumi, tetapi premisnya adalah mencernanya. Dalam hal makan, dia memang makino terkuat yang pernah ada. Cincin rohwanian, dengan kebugaran fisik dan kemauan spiritualnya, secara alami tidak akan memiliki masalah sedikit pun dalam menyerapnya. Ini hal yang jelas. Cincin roh keempat wanian, ini pasti situasi yang cukup bagus. Untuk meletakkan dasar yang kokoh untuknya di belakang, hiu putih besar jiwa iblis 10.000 tahun juga cukup kuat, tapi aku tidak tahu seberapa cocok itu dengan jiwa bela dirinya. Melihat cincin roh hitam itu perlahan-lahan jatuh dari atas kepala Tanggulin, cincin itu akan bergabung dengannya. Tiba-tiba, perubahan itu muncul. Raungan yang dalam tiba-tiba datang dari Tanggulin, itu jelas bukan suaranya sendiri, dan kemudian, awan cahaya dan bayangan terkondensasi di atas kepalanya, benar-benar menghalangi cincin roh hitam yang jatuh di luar. Apa itu? Muye menatap tajam, dan dia terkejut melihat ada hantu kecil di atas kepala Tanggulin, kepala yang jauh lebih besar, kaki yang kokoh dan kuat, sepasang cakar yang tajam, dan ekor. Bagaimana rupa makhluk purba Tyrannosaurus yang hanya ada di legenda? Muye telah mengenal Tanggulin cukup lama, dan dia tahu bahwa jiwa pertama Tanggulin adalah jiwa yang terbuang. Kemudian dia secara bertahap dibudidayakan dan dipromosikan, dan namanya adalah Jinyu. Tapi apakah Tyrannosaurus kecil ini ada? Adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Naga tirani tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka mulut besarnya, dan melompat keluar dari udara tipis. Dia benar-benar menelan cincin roh hitam ke dalam mulutnya dalam satu gigitan, dan kemudian mengunyahnya beberapa kali. Makan saja seperti itu. Makan cincin roh? Bagaimana situasinya? Rao adalah Muye yang berpengetahuan luas, situasi seperti ini juga tidak pernah terdengar. Apa yang dibicarakan Tyrannosaurus Rex? Kemudian, ia terangkat ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. Itu melompat keluar dari udara tipis di atas kepala Tanggulin, dan tumbuh dengan cepat di bawah tatapan tertegun Muye. Dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya dan bayangan besar hingga 60 meter jauhnya. Energi ganas itu tiba-tiba meledak, menindas iblis di kejauhan jiwa hiu putih besar dengan cepat menyelam ke laut satu persatu, dan tidak berani mendekat. Seperti benang, kabut cahaya keemasan gelap memancar dari Tyrannosaurus Rex, dan kemudian mengebor ke tubuh Tanggulin dari segala arah. Kabut keemasan gelap ini mula-mula mengelilingi rumput perak biru, lalu naik di sepanjang rumput perak biru sampai menembus ke tubuh Tanggulin. Ada raungan mengerikan lainnya, dan suara Tyrannosaurus jelas-jelas penuh dengan kegembiraan. Ini. Muye tercengang, dia tidak pernah mengharapkan adegan seperti itu muncul. Dari mana datangnya hantu Tyrannosaurus ini? Kelihatannya seperti jiwa, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang dapat memesan jiwa sebelumnya dan menyerapnya ketika dia dipromosikan. Sosok Tyrannosaurus besar berangsur-angsur menyusut, dan tanaman merambat kaisar perak biru Tanggulin yang disajikan biru cerah secara bertahap menjadi lebih gelap, biru cerah asli secara bertahap berubah menjadi biru kerajaan, dan warnanya menjadi lebih dalam. Vena seperti tulang belakang di dalamnya juga diam-diam berubah menjadi emas gelap, dan itu terlihat lebih kuat. Jiwa Tyrannosaurus memang jiwa Tyrannosaurus. Rumput perak biru adalah roh bela diri yang lemah yang menyatu dengan roh Tyrannosaurus. Ini adalah situasi yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun. Tidak, sekarang Tanggulin, Wuhun bukan lagi Blue Silver Grace, tapi Blue Silver Emperor. Hanya kaisar perak biru yang bisa menahan jiwa yang begitu kuat. Saya hanya tidak tahu apa kemampuan roh pertama yang dibawa jiwa Tyrannosaurus Rex ini ke seni bela diri kaisar perak biru Tanggulin. Sayang sekali, bukankah dia masih memiliki keterampilan cincin roh garis keturunan? Betapa bagusnya jika Tyrannosaurus Rex menyatu dalam garis keturunannya. Ini adalah eksistensi kuat yang sebanding dengan naga sungguhan. Jiwa pantang menyerah legendaris. Mengapa Anda memilih dia karena pantang menyerah? Ketika Muye terkejut, dia lebih senang. Dia semakin merasa bahwa dia telah menurunkan sosoknya dan mengambil Tanggulin sebagai murid dengan segala cara. Lingkaran cincin roh hitam bertinta perlahan bangkit dari kaki Tanggulin. Auranya meningkat kembali. Setelah sekian lama, dia akhirnya menjadi sekte jiwa 4 cincin canggih terakhir di tim. Nafas menjadi lebih kuat, dan tanaman merambat kaisar perak biru mengepak dengan lembut di atas air. Tanaman merambat yang telah tebal seperti lengan sebelumnya bergabung dengan cincin roh keempat dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Setelah beberapa saat, ini setebal paha. Semangat bela diri yang besar tidak diragukan lagi melambangkan peningkatannya sendiri. Kaisar perak biru dan Tyrannosaurus Rex pada awalnya merupakan situasi yang tidak sesuai, tetapi di bawah pengaruh garis keturunan Raja Naga Emas Tanggulin, mereka menjadi satu.
Mui menghela nafas dalam hatinya, mulai sekarang, aku khawatir tidak akan ada yang mengatakan bahwa semangat bela diri Tanggulin lemah. Tampaknya cincin roh keempatnya harus menjadi keterampilan yang secara komprehensif memperkuat jiwanya sendiri. Sinar cahaya berangsur-angsur berkurang, dan Tanggulin perlahan membuka matanya. Pada saat dia membuka matanya, sentuhan dingin melintas dari matanya. Karena MUY telah mengawasinya dengan cermat, dia terkejut menemukan bahwa ketika Tanggulin membuka matanya, matanya muncul sebagai pupil vertikal, penuh ketidakpedulian dan sinar haus darah. Tetapi tanda ini hanya berlangsung sesaat dan kembali normal, secara bertahap menjadi lebih jelas. Seharusnya ada beberapa perubahan khusus yang dibawa oleh perpaduan roh Tyrannosaurus. Baru saja pulih. Tanggulin selalu menyadari perubahan pada tubuhnya. Saat ini ia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan yang tiada tara, terutama rumput perak birunya, bukan lagi bilah rumput yang lemah dan tanaman merambat yang lemah. Setiap rumput perak biru seperti perpanjangan tubuhnya sendiri, dengan kekuatannya yang kuat. Dia akhirnya mengerti kemana Tyrannosaurus pergi, itu berubah menjadi jiwa dan telah disembunyikan di tubuhnya sampai dia menembus 4 cincin sebelum secara aktif bergabung ke dalam tubuhnya. Bab 579 2 Kebangkitan selesai. Tyrannosaurus Rex membawa lebih banyak perubahan daripada hanya cincin roh dan roh dari. Ki dan darah Tanggulin mengalir deras saat ini, dan itu sudah sangat ekstrim, sehingga bahkan tanpa kendalinya, ki dan darah yang kuat sudah secara aktif menyerang segel kelima Raja Naga Emas di tubuhnya. Tanggulin sepenuhnya pulih kesadarannya saat ini, mencoba mengendalikan ki dan darahnya untuk menenangkan diri, tetapi pelonggaran segel kelima sangat jelas. Tidak perlu bertanya kepada Tang Tua, Tanggulin juga dapat merasakan bahwa setelah 49 hari penempaan ini, sejumlah besar esensi binatang jiwa laut dan daging dan darah, sekarang ingin mencapai segel kelima mungkin kapan saja. Dengan peningkatan basis kultivasinya ke cincin keempat, kekuatan keseluruhannya sekali lagi melompat selangkah. Terutama kebangkitan kedua dari Blue Silver Grace Martial Spirit, ini hanyalah hal hebat yang tidak pernah dia duga. Sepanjang waktu, kekuatannya yang paling kuat adalah kekuatan yang dibawa oleh darah Raja Naga Emas. Dibandingkan dengan itu, jiwa bela dirinya jauh lebih lemah. Tetapi setelah baru saja dipromosikan, Tanggulin sudah sepenuhnya merasakan betapa kuatnya Kaisar Perak Biru setelah evolusi rumput perak biru. Jika dia menghadapi hiu putih besar jiwa iblis sebelumnya lagi, sekarang dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Cincin keempat berarti dia juga dipromosikan menjadi pandai besi tingkat 6 pada waktu yang sama. Si Huan juga berarti bahwa dia memiliki latar belakang untuk menjadi master armor pertempuran. Roh 10.000 tahun Tyrannosaurus Rex berarti dia akan terus menumbuhkan ke cincin ke-6 di masa depan, dan bahkan cincin ke-7 tidak perlu menemukan jiwa lain. Akhirnya membuat langkah ini. Ini tidak mudah. Meskipun setelah level 40, budidaya kekuatan jiwa akan menjadi lebih sulit, tetapi setelah mengambil langkah yang solid ini, semangatnya telah mengalami evolusi sekunder, dan kecepatan kultivasinya setidaknya tidak akan lebih lambat dari rekannya. Saya baru berusia 15 tahun sekarang, dan saya masih punya banyak waktu. Dengan gerakan pikiran, sulur-sulur rumput perak biru menari-nari dengan tenang, mengapung di laut dengan kemelekatannya sendiri, menopang tubuh Tanggulin. Guru. Tanggulin memandang Mui. Mui berkata dengan puas, saya akhirnya menyelesaikan kebangkitan kedua. Bagaimana rasanya? Tanggulin tersenyum dan berkata, luar biasa, saya dapat dianggap sebagai orang yang pahit dan bahagia, bukan? Mui mengangguk, bagimu, yang paling sulit hari-hari telah berlalu, dan pelatihan berikutnya akan lebih mudah. Wajah Tanggulin sedikit kaku, guru, kamu pikir sudah lama sekali? Apakah kamu ingin aku istirahat beberapa hari? Kata Mui dengan sungguh-sungguh, kamu pandai dalam ketekunan dan kesenangan. Kamu berada pada usia untuk meletakkan dasar yang baik. Bagaimana kamu bisa beristirahat? Baiklah, biarkan kamu beristirahat malam ini. Saat dia berkata, dia melintas ke Tanggulin dan meraihnya. Bawa dia ke udara. Rerumputan perak biru yang berkilauan dengan kilau keemasan gelap menyusut satu demi satu, dan kemudian ditarik kembali ke tubuh Tanggulin. Keduanya mengejar ke arah kapal besar itu. Di pagi hari, ketika Tanggulin bangun dari meditasi, langit di luar hanya sedikit cerah. Dia bergegas ke balkon, menghadap ke timur, menunggu udara ungu datang. Benar saja, semangat seni bela diri berevolusi, rumput perak biru menjadi kaisar perak biru, dan kecepatan budidaya kekuatan jiwa meningkat secara signifikan. Meskipun berada di laut tidak cocok untuk budidaya roh seni bela diri tumbuhan, Tanggulin masih merasa bahwa kecepatan kultivasinya telah meningkat setidaknya 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Apakah seperti ini rasanya memiliki jiwa bela diri yang kuat?
Selama 49 hari, saya telah merangsang potensi saya saat mengembara di tepi hidup dan mati, dan akhirnya membangkitkan kekuatan paling orisinal dari Blue Silvergrass. Perasaan ini sangat bagus. Dia berterima kasih kepada Makino dari lubuk hatinya, tanpa Pak Makino, dia tidak akan menjadi seperti sekarang. Setelah membudidayakan mata setan ungu, matahari juga benar-benar keluar dari laut, menutupi dua kapal besar dengan cahaya keemasan. Sepanjang jalan, itu sudah melebihi 2/3 jalan, dan itu semakin dekat dan lebih dekat ke benua bintang Luo. Saat ini, pemerintah sering mengadakan beberapa kegiatan jaringan untuk semua orang, dan anggota dari kedua misi tersebut secara bertahap menjadi akrab satu sama lain. Mendorong pintu terbuka, Tang Wulin hendak mengetuk pintu Guyu untuk memintanya sarapan bersama, dan pintu Palka di seberang terbuka. Su Xiaoyan keluar dari dalam. Melihat Tang Wulin, dia tiba-tiba tertegun, "Kapten, kamu." Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Ada apa dengan Xiaoyan? Mengapa kamu menatapku seperti ini? Apa kamu tidak tahu?" Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya, "Tidak." "Ah, hanya saja kamu terlihat sedikit berbeda. Seberapa baik kulitmu dirawat, sepertinya bersinar, dan napasku membuatku sedikit takut." "Ah." Tang Wulin tercengang. Tanpa sadar memusatkan napas. Baru saat itu Su Xiaoyan sedikit rileks, "Tidak apa-apa sekarang." Tang Wulin menggaruk kepalanya, "Saya membuat terobosan dalam kultivasi saya tadi malam. Saya tidak mengontrol napas, jadi saya tidak akan bisa melakukannya di masa depan." "Memang, tidak. Perhatikan bahwa setelah memasuki cincin keempat dan menggabungkan roh Tyrannosaurus, napasnya juga membawa sedikit aura sengit Tyrannosaurus dan aura yang dihasilkan oleh kombinasi Raja Naga Emas. Meskipun Tyrannosaurus Rex sangat ganas, ia menunjukkan penyerahan mutlak di depan nafas Raja Naga Emas, tetapi nafas Raja Naga Emas sendiri memiliki rasa yang jauh lebih ganas di bawah aspirasinya." Tang Wulin tidak bisa merasakan apapun sendirian. Tapi Su Xiaoyan langsung merasakannya. "Terobosan? Kapten, apakah Anda di level 40? Su Xiaoyan terkekeh. Tang Wulin terbatuk dengan malu-malu, "Apa artinya? Apakah saya lambat?" Su Xiaoyan segera mengangguk, dan kemudian mengeluarkan untayan lonceng perak dan melarikan diri. Mereka berbicara di luar, tanpa mengetuk, Palka Guyu telah dibuka, dan semua orang keluar. Guyu mendengar percakapan mereka sebelumnya dan menatap Tang Wulin dengan heran, "Kamu menerobos begitu cepat." Tang Wulin mengangguk, "Selalu berusaha keras untuk menyusulmu. Ye Xinglan baru saja keluar, akhir-akhir ini, saya mencoba beberapa kali, dan komponen inti terakhir masih belum bisa diselesaikan. Sekarang saya mulai membuat armor pertempuran untuk Anda. Kapten, mari kita mulai dari Anda. Saya membuat armor lengan kanan dan pelindung bahu untuk Anda." "Ya. Setelah membuat satu untuk Anda, saya akan membuatnya untuk semua orang. Atau haruskah saya membuat segalanya untuk Anda terlebih dahulu?" Tang Wulin berpikir sejenak, dan berkata, "Ayo lakukan satu untuk setiap orang." Peningkatan keseluruhan dari semua orang kekuatan tempur dan kelangsungan hidup pribadi masih sangat berguna. Lagi pula, tidak ada dari kita yang tahu apa yang akan kita temui di benua Xingluo. "Bagus." Ye Xinglan tidak banyak bicara, hanya mengangguk. Pada saat ini, tiba-tiba, disertai dengan suara gemuruh yang besar, kapal itu berguncang dengan keras. Tang Wulin dan yang lainnya buru-buru mengambil beberapa perlengkapan di koridor untuk menstabilkan tubuh mereka. "Bagaimana situasinya?" Tang Wulin berkata dengan heran. Saat ini, semua anggota tim Akademis Rek ada di sini kecuali Su Xiaoyan yang melarikan diri lebih awal. Semua orang berkumpul bersama dan semua datang ke kabin saya dulu. Tang Wulin berteriak dengan suara yang dalam saat dia membuka pintu kabinnya. Booming! Terdengar raungan keras lagi. Kapal itu terombang-ambing dengan keras. Tang Wulin menopang pintu kabin, membiarkan teman-temannya dengan cepat memasuki kamarnya. Kabin harus lebih aman daripada koridor. Karena kabinnya memiliki balkon, Anda bisa keluar kapan saja. Ruang regangan jauh lebih besar. Menggali ke dalam kabin Tang Wulin dengan cepat datang ke balkon, meraih pagar dan melihat keluar. Melihat ini, ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di wajahnya. Laut biru-biru tidak tahu kapan berubah menjadi ungu tua. Sebuah kolom air besar dengan diameter puluhan meter menyembur dari laut yang jauh dan menghantam pelindung jiwa yang telah diaktifkan kapal besar itu, memicu gelombang riak dan guncangan hebat. Laut ungu? Bagaimana ini berubah? Pada saat ini, sesosok jatuh dari langit dan mendarat di balkon, itu adalah Muye, penguasa ontologi. Bab 580 balas dendam akan datang. Melihat Muye, semua orang terkejut. Muye tenggelam berkata, "Seekor monster jiwa laut yang kuat datang untuk menyerang."
Kalian semua tinggal di sini. Area laut ini sangat berbahaya. Hati Tang Wulin bergetar. Dia memiliki mecha tingkat dewa dan basis kultivasinya sendiri setinggi 94. Guru Makino tingkat kelas sangat khusyuk, makhluk jiwa laut yang mereka temui kali ini mungkin luar biasa. Guru, ada apa? Nama Tang Wulin juga mengejutkan semua orang, tapi ini jelas bukan saat yang tepat untuk bertanya. Muye mengerutkan kening, tampaknya sekelompok hiu putih besar jiwa iblis, sekelompok besar hiu putih besar jiwa iblis, dipimpin oleh seorang raja yang telah dibudidayakan selama 100.000 tahun. Ada makhluk jiwa laut yang kuat lainnya. Hati Tang Wulin bergerak. Memalingkan kepalanya untuk melihat MUY, mulut MUY berkedut, dan dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya dengan jelas memberitahu Tang Wulin bahwa kedatangan makhluk jiwa laut yang kuat ini terkait dengan jiwa iblis hiu putih besar yang mereka hadapi kemarin. Tangan Muye bersinar, dan pot keramik putih ditambahkan, makanlah. Tang Wulin membuka tabungnya, dan bau amis yang sedikit asin menyelimuti wajahnya. Di dalam pot itu ada krim yang disajikan dengan warna emas. Tubuh berbentuk. Ini adalah, kata Muye, minyak ikan di kepala hiu putih besar jiwa setan 10.000 tahun. Itu sangat banyak. Tang Wulin terbatuk dan berpikir, kapan ini, guru masih ingin berbaikan, tapi aku suka. Dia tidak diterima, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia menelan toples minyak ikan laut dalam. Ngomong-ngomong soal rasa memang kurang enak banget, baunya menyengat, tapi setelah masuk tenggorokan langsung berubah menjadi panas hangat dan menyebar ke seluruh tubuh. Otak menjadi jernih dalam sekejap, sangat nyaman. Muye berkata pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka bahwa ada kelompok makhluk jiwa yang begitu besar dan kuat di kedalaman laut, dan itu terlihat sangat kuat. Seharusnya paus ajaib laut dalam yang baru saja menyemprotkan air. Ada lebih dari 100.000 tahun kultivasi. Raja Paus Iblis Laut Dalam, Raja Hiu Putih Jiwa Iblis, benar-benar pertempuran besar. Tang Wulin hampir yakin sekarang bahwa makhluk jiwa laut ini terkait dengan mereka, tetapi perhatikan Guru Makino tampak seperti dia tidak peduli sama sekali, dan dia sedikit sombong. Pada saat ini, beberapa sosok naik ke udara dari 2 kapal besar dan dengan cepat terbang ke udara. 3 orang terbang keluar dari kapal besar tempat Tang Wulin dan yang lainnya berada, dan 2 orang terbang keluar dari kapal besar lainnya. Kelima orang itu berdiri di udara yang tipis, dan semuanya memancarkan aura yang sangat kuat. Di antara 5 orang itu, satu-satunya yang diketahui Tang Wulin adalah penatua Silver Moon Luo Chai. Saat ini, sosok dingin muncul di depan balkon Tang Wulin, itu adalah Wu Changkong. Begitu Changkong jatuh, dia melihat MUY, mengerutkan kening, siapa kamu? MUY menunjuk ke pakaiannya, masak. Mata Wu Changkong berkedip dingin, dan nafas dingin segera menyelimuti MUY. MUY tersenyum acuh tak acuh, dan tidak melepaskan napas, membiarkan hawa dingin Wu Changkong menelannya, tapi dia seolah-olah tidak ada yang terjadi dan tidak terpengaruh sama sekali. Mata Wu Changkong memadak, dan ketika dia hendak melangkah mendekat, Tang Wulin buru-buru berkata, Guru, jangan lakukan itu, ini guruku. Wu Changkong tercengang, dan mendarat di balkon. Balkonnya tidak besar. Sekarang semua orang ada di sana, sepertinya agak ramai. Dia melihat ke arah Muye, dan kemudian ke Tang Wulin, di mana Su Xiaoyan. Tang Wulin berkata, dia harus pergi untuk sarapan dulu. Wu Changkong berkata dengan sungguh-sungguh, aku menemukannya kembali, tetapi keadaan tidak begitu baik. Sejumlah besar makhluk roh laut mengepung kapal kami, banyak dari mereka kuat. Di laut ini, bonus kekuatan mereka akan sangat kuat. Aku akan pergi. Lei Zhengyu mengajukan diri, berbalik dan bergegas keluar. Pada saat ini, di atas laut di luar, kolom air besar lainnya bergegas menuju kapal besar. Di tengah udara, seorang lelaki tua berambut merah mendengus dingin, dan sosoknya berkelebat sebelum mencapai kolom air. Tangan kanan ditembak di ruang hampa, dan sekelompok lampu merah yang kuat bersinar, bertabrakan dengan kolom air. Kolom air runtuh, dan lelaki tua berambut merah juga mendengus, tubuhnya meledak kembali. Pada saat yang sama, ide menakutkan datang dari kedalaman laut, manusia. Kamu melewati wilayah kami tanpa izin, bunuh orang-orangku dan serahkan pembunuhnya, jika tidak, biarkan kamu semua dimakamkan di sini. Ini tidak. Suara itu adalah ide spiritual, tetapi bahkan semua orang di perisai kapal dapat mendengarnya dengan jelas. Sosok besar perlahan-lahan muncul dari air, punggung putih keperakan itu seperti pulau, dan sirip hiu besar itu didirikan seperti pisau, memancarkan rasa dingin yang tajam. Tidak jauh dari itu, sosok ungu tua yang lebih besar muncul, terlihat setidaknya beberapa ratus meter panjangnya. Begitu mereka muncul, aura yang kuat meledak, dan ada lebih banyak kengerian yang mengapung di laut.
Terutama di antara mereka adalah hiu putih besar jiwa iblis dan paus setan laut dalam. Tampaknya dua kelompok etnis utama berjumlah ribuan. Nafas teror merasuki laut, penuh penindasan. Old Chai berkata dengan sungguh-sungguh, kami baru saja lewat dan tidak membunuh orang-orangmu. Jangan menyerah, jangan salahkan kami karena kejam. Apa menurutmu dengan 200.000 tahun makhluk hidupmu, kamu bisa menghentikan kami? Manusia tidak pernah kekurangan keberadaan cincin roh selama ratusan ribu tahun. Begitu pernyataan ini keluar, nafas Raja Hiu Putih Besar Jiwa Iblis dan Raja Paus Iblis Laut dalam tiba-tiba menjadi gila. Kontradiksi antara manusia dan makhluk jiwa telah lama mencapai titik yang tidak dapat didamaikan, dan makhluk jiwa di tanah pada dasarnya berada di ambang kepunahan, karena roh yang diciptakan sendiri dari menara penyebaran roh menjadi semakin dewasa, ruang hidup dari makhluk jiwa telah dikompresi bahkan lebih kecil. Binatang jiwa laut jarang berani mendekati daratan, hanya laut dalam yang hampir tidak bisa disebut binatang jiwa laut surga. Meskipun Akademi Shrek selalu mendukung hidup berdampingan secara damai antara manusia dan makhluk jiwa, Tuan Chai memiliki kepribadian yang kuat dan secara alami tidak sopan ketika dihadapkan dengan sejumlah besar makhluk jiwa yang menghalangi jalan. Raungan dalam terdengar, dan kemudian kolom air tebal lainnya dimuntahkan dan langsung menuju ke Lao Chai di udara. Lao Chai mendengus dan mengarahkan tangan kanannya ke langit. Pemandangan aneh muncul, seluruh langit meredup dalam sekejap. Sebuah bulan keperakan bersinar di kehampaan, dan cahaya putih keperakan jatuh dari langit, membombardir kolom air yang besar dengan raungan yang keras. Kolom air runtuh, dan bulan perak mengembun di langit. Jangan bergerak. Chai tua yang juga akan meledak sedalam penjara seperti suasana teror. Belum lagi jiwa binatang buas di laut dalam, bahkan di orang kuat yang juga ditangguhkan di udara, tetapi juga tidak bisa menahan kaget hati. Super Douluo. Aura yang terpancar dari Old Chai jelas merupakan aura level Super Douluo. Apalagi, ini masih terjadi ketika dia tidak menggunakan armor pertempuran, tidak heran dia memiliki kepercayaan sebelumnya. Lingkaran cincin roh muncul di Chai Lao. 3 ungu, 3 hitam, dan 3 merah. 9 cincin roh berkilau. Langit yang semula cerah menjadi lebih gelap, tetapi bulan perak menjadi semakin menyilaukan. Chai Lao tergantung di sana, secara alami, tampaknya telah menjadi inti surga dan bumi. Bintang Lo benua misi orang melihat adegan ini tidak dapat membantu diam-diam terperanjat, yang memerangi kekuatan Rumania Akademi Daratan Shrek yang kuat itu. Shrek College benar-benar layak konsentrasi terkuat di benua itu. Raja Paus Iblis Laut Dalam dan Jiwa Iblis Raja Hiu Putih Besar sepertinya terdiam di hadapan kekuatan Chai Lao. Tapi saat berikutnya, laut ungu berangsur-angsur berubah menjadi ungu tua. Di laut, pusaran mulai muncul satu persatu, dan berkumpul dengan cepat, menyapu ke arah dua kapal besar itu. Menghadapi ancaman dari Old Chai, monster jiwa laut yang kuat ini memilih untuk bertarung. Begitu mata Chai tua mengembun, dia melangkah keluar dari kehampaan dan mencapai langit di atas Raja Paus Iblis dan Raja Hiu Putih Besar Jiwa Iblis. Di bawah sinar bulan keperakan, silih berganti muncul bintik-bintik cahaya perak jernih di sekujur tubuhnya. 4 pembangkit tenaga listrik lainnya juga berada di level judul Douluo, atau merupakan master armor pertempuran level ketiga, dan masing-masing merilis armor tempur mereka sendiri. Armor tempur Chai Lao sangat luar biasa, dan cahaya perak yang cemerlang muncul sebagai busur yang mekar dari tubuhnya, berubah menjadi lingkaran busur cahaya perak di sekitar tubuh dan dengan tenang menyatu. Baju perangnya tidak terlihat berat, setiap bagian dari baju besi perang penuh dengan pola yang luar biasa, sepasang sayap perak besar terbentang di belakang punggung, ketika ikat kepala perak seperti mahkota jatuh, Chai Lao tiba-tiba muncul dengan aneh. Perubahan. Rambut perak asli berangsur-angsur berubah menjadi sutra biru, dan wajah kendur menjadi kencang lagi, dan dia berubah menjadi cantik-cantik dalam sekejap. Sebuah armor perang perak muncul di tubuhnya, memberikan tekstur yang sempurna. Di tangan kanan yang menutupi baju besi, ada tongkat ekstra. Di atas tongkat itu, ada eksistensi berbentuk cakram perak, yang diukir dengan pola yang luar biasa, dan bersinar dengan bulan perak di langit.